datang Mas Wahyu Agung Prasetyo ya Mas ya? Bener ya? Yes. Selamat datang di Talk Cinema. Woi, aku nonton meriah nih kok, nggak meriah nih. Meriah dong, gila. Yoi. Ada tambahan peluitnya lagi, makasih Mas ya. Makasih Bang, makasih tambahannya. Opening question kita Mas, bagaimana kabar sinema hari ini? Menurut pandangan Mas Wahyu Agung Prasetyo. Oh, sinema hari ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Tampaknya akan banyak investor untuk masuk ke pemilu ya. Ya, Mungkin itu ya. banyak orderan dah sebenarnya. Rasanya seperti itu dan ya semoga kita semua dapat Cipratannya, semoga. Begitulah sinema hari ini. Sinema hari. Semoga setidaknya ada booster lah dikit sampai akhir tahun ya. Benar. Iya. Aku pengen tahu sih Mas, berkenalan dengan Mas yang biasa dipanggil Mas Kocelak ya Mas ya. Itu kenapa Mas panggil Mas Kocelak itu Mas? Wah, itu ceritanya panjang tuh. Panjang itu ya? Jadi gini. Gimana tuh ya Allah? Panjang ya ternyata ya. Panjang banget ya. Oh, ngerti ya. Gitu. Jadi Kocelak itu sebenarnya nama di mana aku dari SMP punya nama Kocelak tuh. Ini serius Dulu, Mas? serius. Dulu aku aku lahir di Jakarta kan, remajanya di Bekasi, terus akhirnya SMP itu pindah Jogja. Nah, gara-gara pindah Jogja itu, aku ketemu teman-teman yang secara budaya tuh beda banget lah sama banget dari Jakarta. Banting banget lah sama dari Jakarta gitu kan. Terus cuman teman-temanku ngelihat aku tuh adalah karakter orang yang pecicilan, yang nggak punya malu, gitu-gitu. Buat di tongkrongan lah ya. Buat di tongkrongan dan aku orang yang bikin seru di tongkrongan pada saat itu gitu. Akhirnya salah satu temanku namain aku Kocelak. Oh, itu dari SMP itu. SMP label itu dari SMP. Terus kemudian ya karena di Jogja itu kan biasanya kalau kita nongkrong tuh selalu punya nama parapan kan. Nama parapan. Nah, nama parapan itulah yang kemudian selalu apa ya? Sebenarnya mau kusingkirkan waktu ada keinginan tuh ya waktu di SMA tuh udah nggak usah lah gitu kan. Tapi kebawa terus karena ada teman SMP yang akhirnya jadi teman SMA juga. Dan dari SMA ke kuliah ada juga akhirnya sama terus akhirnya. Akhirnya sama terus dan ternyata malah itu jadi otentik juga. Maksudnya Agung siapa? Karena nama Agung kan banyak banget kan, pasaran banget. Nama Wahyu Agung Prasetyo itu kan sangat pasaran gitu makanya. Tiga-tiganya banyak gitu ya. Nah, tapi bersyukur akhirnya punya nama Kocelak jadi ada otentiknya. Jadi Agung siapa? Agung Kocelak. Gitu. Nah, cuman karakter Kocelak ini yang udah akhirnya sekarang agak berubah. Kalau yang dulu aku udah bisa cuek, nggak kenal malu segala macam. Sekarang udah banyak banget mikir. Ada perubahan karakter lah. Ada karakter arc. Ada develop tuh karakternya. Oke. Tapi Mas sendiri mengamini itu nggak sih untuk nama Kocelak ini menjadi nama panggung akhirnya kayak nama kalau misalkan ini direkturnya Mas Kocelak nih gitu. Mengamini itu juga nggak? Atau sebenarnya memang kalau pengen di karya namanya asli lah gitu? Cuek-cuek aja sih. Cuek aja, bebas ya? Kalau di kredit gitu ya atau di mana yang sifatnya ke publik gitu. Aku sih pengennya pakai nama pemberian orang tua ya, Wahyu Agung Prasetyo gitu. Walaupun pasaran oke lah, nggak ada masalah. Tapi kan orang bisa ngebedain mana. Kayak kemarin aku sempat dapat mention tuh, Wahyu Agung Prasetyo ternyata atlet bulu tangkis. Ya, Nah itu karena nama yang banyak. Karena saking banyak ya gitu. Cuman ya intinya kalau ke kredit title dan segala macam pengennya sih nama asli. Tetap nama asli. Nggak ditaruh tengahnya. Kayak misalnya Wahyu Kocelak gitu kan. Kocelak gitu. Enggak. Sama sekali enggak berarti. Enggak. Cuman kalau di tongkrongan kalau nongkrong ya udah karena aku justru bisa mengidentifikasi. Kalau orang-orang yang deket sama aku tuh manggilnya pasti Kocelak. Oke. Kalau kalau orang yang sedikit mengenal atau keluarga itu pastinya manggilnya Agung. Kalau orang yang baru kenal pasti manggilnya Wahyu. Pasti ya. Jadi malah bisa menentukan tingkat keakraban ya. Betul. Benar. Oke. Nah, nama itu akhirnya berpengaruh nggak Mas ketika Mas pertama kali bikin film nih misalkan. Nah, itu berpengaruh nggak dengan karakter directingnya? Karena aku ngeliat kan mencari nama Wahyu Agung Prasetyo tuh terus di Wikipedia tuh langsung directing semua tuh ujungnya tuh mentok tuh. Full tuh. Yang kiri-kiri kan ada keisi lah penulis atau apa. Nah, itu mempengaruhi nggak? Nama Kocelak tadi yang latar belakangnya adalah badut tongkrongan gitu. Oh enggak sama sekali. Cuman karena ya mungkin pengaruhnya sama justru ke pengalaman hidup ya. Kalau akhirnya jadi direct film gitu ya. Maksudnya film-film yang kemudian aku direct kan adalah film-film yang mayoritas itu memang kilas balik kehidupanku sebelumnya kan. Dan aku modifikasi sama kehidupanku sekarang. Nah, ya beberapa kekocelakan gitu yang kutemui di kehidupanku ya sedikit banyak juga ku ambil, tapi
kemudian nama mempengaruhi styleku ataupun kemasan dan segala macam itu enggak sama sekali ya. Oke. Nah, kan yang kita tahu sejauh ini kan Mas Kocla ini akhirnya sangat-sangat booming di orang-orang awam juga ketika Tilik bukan muncul. Aku lah yang booming, Tiliknya ya. Tapi kan akhirnya orang melihat nih gitu. Apakah memang dari awal Mas bikin film itu gayanya seperti Tilik semua? Atau memang ini ada proses trial and error juga nih selama proses bikin film? Oh pastilah, trial and error ya, kita semua yang di sini pasti mengalami lah. Pasti salah dulu. Salah dulu. benar. Aku bahkan pernah di titik ada tuh salah satu pemutaran film yang isinya anak-anak komunitas film se-Jogja gitu. Terus filmku diputer. Dan waktu itu yang main istriku pada. Oh iya, oke. Film itu yang main istriku sendiri gitu. Yang sekarang jadi istriku, waktu itu kan temen gitu. Nah, di pemutaran itu aku ngerasa filmku yang paling parah, sumpah. Pasti paling hancur ya, paling hancur. Aku merasa itu filmku yang paling hancur pada saat itu. Penilaianku secara pribadi ya gitu. Terus tapi gara-gara itu kemudian aku merasa wah kayaknya aku harus bener-bener punya disiplin yang tinggi gitu buat belajar bikin film lagi, karena kalau dulu aku selalu iri nih sama kalian anak-anak isi gitu. Kenapa anak-anak isi pada bisa bikin film bagus-bagus ya gitu. Tapi kenapa kami enggak? Ini problemnya di mana gitu. Nah, sekarang kami yang iri, Mas. Kenapa orang isi bisa bikin film bagus gitu? Kan jadi menyelekit ya, agak sia-sia saya kuliah lama-lama. Enggak lah. Semua ada ininya lah. Semua ada timelinenya lah. Ya, oke. Terus gitu. Ya, untuk film itu yang tadi Mas bilang waktu pemutaran itu jatuhnya film-film pertama atau udah berapa kali? Enggak, itu film kedua kalau nggak salah. Kedua. Film kedua yang ku sutradarai, yang ku anggap itu adalah film proses ya. Bukan film yang kemudian ya ini jadi film gitu. Karena film error dan itu kedua kalinya aku ngedirect. Dan tapi gara-gara film itu akhirnya aku semacam punya gitu. Punya kekuatan gitu, semacam semesta memanggil gitu. Ayo kamu harus do something lebih gitu. Nah, akhirnya di 2014 aku punya judul film pendek judulnya Mak Cepluk. Dari situlah aku mulai ini film pertama yang aku rasa aku paling ngerti banget bikinnya gimana. Aku mau statementnya jelas, storytellingnya jelas. Dan semua dari A sampai Z tuh aku yang memikirkan dan makanya aku anggap itu adalah film pertamanya. Gitu. Bukan yang film proses tadi ya. Betul. Oke. Tapi ini Mas, latar belakang Mas sebelum bikin film itu berarti apa? Sorry kalau boleh tahu. Maksudnya? Kayak kuliah. Aku kuliah di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Nggak usah disebut lah ya. Oh, usah disebut nggak apa-apa. Disebut juga boleh. Terus ya aku kuliah komunikasi. Dan sebetulnya aku tertarik sama film tuh dari kecil. Oke, nah ini berarti dari kecil emang udah ada bawaan ketertarikan kan? Ya ketertarikan, tapi sekedar penasaran. Oke. Karena di keluargaku nggak ada sama sekali yang senggolannya sama film, bahkan kesenian apapun. Penikmat? Bahkan nggak penikmat. Bahkan juga, oke. Film pertama yang ku tonton pada saat itu kalau nggak salah tuh yang memorable banget ya Petualangan Sherina gitu. Dan dari situ mulai muncul ketertarikan. Gimana sih bikin film gitu? Oh pasti penasaran nih. Penasaran. Gimana sih bikin kok bisa kayak gini ya gitu. Nah dari situ aku inget kalau nggak salah di kelas 5 SD itu aku mulai ngecoba ngerekam footage pakai handycam. Aku punya handycam gitu kan. Tapi habis itu nggak tahu diapain. Ambil dulu. Udah pokoknya diambil. Habis itu tanya orang-orang warnet pada saat itu, ini diapain nih Mas? Orang-orang warnetnya nggak tahu ya, mungkin salah kamar juga kan. Warnet gitu. Terus ya udah, aku pikir ya mungkin ini salah satu penemuan aja tuh, skip lah gitu. Ya nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba, akhirnya udah singkat cerita udah aku skip, ketemu lagi waktu kuliah. Tuh film nih gitu. Nah, saking filmnya, aku tuh sebenarnya masuk kampusku. Ceritanya aku tuh nonton pemutaran film dulu. Jadi sebelum aku masuk kuliah, aku ketemu pemutaran film alternatif. Di situ muter film-filmnya anak kampusku. Dan di situ aku ketemu film pendek pertama kali. Ada ya bikin film kayak gini ya? Ini sebelum masuk malah? Sebelum masuk kuliah.
Nah, terus aku mau masuk kuliah gara-gara aku mau masuk komunitas itu. Jadi aku masuk kuliah sana, mau masuk komunitas itu gara-garanya. Arahnya emang ke situ. Jadi ya udah aku gara-gara mau masuk komunitas itu caranya gimana ya? Aku harus kuliah di sana. Berarti aku harus kuliah di sana. Aku waktu itu nggak tahu isi, aku nggak tahu IKJ. Bahkan aku cuek banget sama akademisi, maksudnya terserah lah aku mau sekolah di mana terserah gitu. Yang penting arahnya di sini kayaknya ada nih ruang untuk bikin film nih gitu kan. Mikirnya gitu waktu itu. Oke. Tapi udah tahu mas sasarannya kalau aku masuk ke sana, aku akan bikin film di situ. Tahu banget. Ke sana. Karena emang komunitasnya juga proaktif ya, produktif juga ya. Betul. Oke. Aku pengen tahu mas, pandangannya mas terus habis itu pas masuk sana ketemu nih kan komunitasnya gitu. Ternyata kayak ada ya orang tempat-tempat lain nih, komunitas-komunitas lain yang ternyata aktif juga gitu. Ya apakah itu pasti. Akhirnya di situ memang ya udah stay di sini aja atau kayak ada pengen belajar lagi lintas kemana atau salah jurusan nih pindah kampus gitu. Enggak, kalau sampai salah jurusan enggak ya. Karena aku ngerasa aku enggak salah jurusan. Karena ilmu komunikasi yang kupelajari di kampus itu sangat berguna banget ketika aku bikin film. Baik, iya baik itu ngobrol sama kru, pemain dan segala macam karena kan komunikasi. Walaupun dulu aku sepele kuliah komunikasi, bukankah kita sehari-hari berkomunikasi kan gitu. Akhirnya ya sudah, menurutku itu sesuatu yang tidak sia-sia. Dan pada saat itu lucunya, aku kan happy dong masuk ke komunitas, bisa bikin film, belajar bikin film, ketemu senior-senior gitu. Itu happy banget. Oh gini ya caranya. Nah, cuman kan ada rasa pengen penasarannya tinggi kan. Gimana sih kalau syuting layar lebar? Gimana sih kalau syuting FTV? Gimana sih kalau syuting yang lain-lain gitu kan. Nah, dari situ aku mencoba untuk keluar. Nah, akhirnya waktu itu aku magang di semi magang tapi nggak resmi magang di Lookout Picture namanya. Nah, itu ketemu Mas Agni juga waktu itu di situ. Nah, gara-gara di situ aku jadi ngerti banyak tentang workflow, tentang job desk. Yang mana begitu aku ngerti persyutingan di luar, yang selama ini kami lakukan di dalam kampus itu ternyata salah semuanya. Jadi apa yang aku dapat dari seniorku itu ajaran yang salah semua. Iya. Akhirnya kayak ternyata bener ini gitu. Ternyata begini ya. Ternyata gini ya. Wah sialan ini. Maksudnya 2 tahun aku berjibaku mempelajari film sama seniorku, ternyata ya kayak yang salah semua. Dan ya ilmu seniorku pada saat itu mungkin juga bukan beneran anak film ya. Jadi cuman sekedar meraba-raba. Serapan tipis-tipis aja gitu ya. Doang gitu. Oke. Nah, aku penasaran nih. Boleh ya guys ya? Bentar ya. Sebelum itu ya. Jadi kan pandanganku sendiri sebenarnya kalau ngomongin tentang film, terutama bikin film ya, apalagi di posisi Mas sebagai director gitu kan. Aku sendiri melihat kalau pada akhirnya director ini sebenarnya butuh ilmu pengetahuannya tuh bukan filmnya sebenarnya, tapi yang luas, wawasan yang lebih luas, ilmu lain gitu kan. Nah kan Mas ini basisnya ilmu komunikasi nih. Aku pengen tahu sih Mas, bagaimana penerapan itu akhirnya yang membuat Mas jadi director dengan basis ilmu komunikasi gitu. Akhirnya ilmu-ilmu apa sih yang terbawa ketika mendirect atau mengemas sebuah film, taste-nya yang membedakan dengan orang yang mungkin latar belakangnya tidak belajar komunikasi. Mungkin dia misalnya director dari teknik misalkan gitu. Apa kira-kira Mas? Ya aku sangat sepakat bahwa ketika menjadi director kita justru butuh ilmu di luar film making malahan, di luar teknis film. Cuman ketika menyadari itu ada di suatu kedewasaan tertentu. Aku yakin 1-2 tahun kita belajar film nggak mungkin ketemu penilaian itu ya. Begitu kita beberapa tahun belajar bikin film, trial error dan segala macam, terus ketemu tuh titik itunya gitu kan. Pada saat itu aku juga ketemu titik itunya. Oh ternyata memang mempelajari filmmaking secara teknis sampai kapanpun ya itu juga nggak akan selesai. Dan sampai kapanpun sebenarnya kalau ngomongin teknis film mau dari budgetnya 1.000 perak sampai budgetnya 5 M gitu, sama aja teknisnya. Kan? Yang membedakan justru ya elemen-elemen yang lain ya kreatifnya dan segala macam. Nah kalau ditanya soal bagaimana kemudian ilmu komunikasinya terterapkan dalam aku bikin film, itu hal yang paling aku sadari dari awal aku nyemplung di film sampai bahkan sekarang aku punya production house, aku punya teman-teman yang masih satu visi lah sama aku dalam bikin film. Itu kuncinya memang semuanya di komunikasi gitu. Aku nggak ngebayangin aja dulu ketika misalkan aku nggak punya terapan ilmu ketika belajar di kampus soal bagaimana kemudian seorang leader harus berbicara sama timnya gitu. Lalu kemudian seorang director kemudian mau ngomongin soal visi
konsep filmnya ke pemain sehingga pemainnya nangkep gitu apa sih yang sebenarnya dipengenin sama direkturnya gitu. Dan aku melihat beberapa teman-teman ya mungkin aku alhamdulillahnya juga dikasih apa ya akhirnya pede untuk bisa berkomunikasi ngobrol kayak gini kan nggak banyak juga ya orang yang bisa ngobrol kayak kita gini gitu. Banyak orang-orang juga yang sebenarnya di apa namanya dia punya pemikiran yang sangat visioner gitu, tapi dia sulit untuk mengungkapin itu taunya kan ke orang ya. Dan itu kan kunci dasar ketika kita sebagai manusia yang hidup berdampingan, mau nggak mau kita harus berkomunikasi dong gitu. Itu yang kemudian membentuk apa ya? Ya kalau aku bilang film-film yang aku bikin juga kan cara bertuturnya juga naratif kan. Terus kemudian eksplisit gitu, nggak yang implisit, nggak yang mumet, nggak yang gimana gitu. Ya itu mungkin juga doronganku mempelajari cara komunikasi itu. Maksudnya aku selalu bikin film yang kemudian bisa terkomunikasikan dengan baik ke penonton, itu caranya gimana sih, dan aku coba menerapkan apa yang sudah aku pelajari di kampus pada saat itu gitu. Dan emang goalsku itu ketika bikin film ya gimana caranya sampai ke penontonnya gitu. Benar. Berarti pada akhirnya ilmu komunikasi ini berdampak besar banget dari pertama bagaimana berkomunikasi dengan para tim-tim untuk kreatifnya ataupun itu segala macam, menyampaikan visi sebagai director lah ya. Yang kedua storytellingnya. Walaupun kemudian terkonversi dari apa ya, dari statement jadi bentuk audio dan visual. Itu juga kan ada sesuatu yang lain lagi ya. Ada faktor-faktor lain lah. Tapi paling tidak aku punya bekal untuk kita ada 5 orang di sini dengan aku menyampaikan referensiku A B C D dan seterusnya. Terus akhirnya kita kepalanya jadi sama gitu, capaiannya paling enggak aku punya itu kemudian. Iya. Lebih mudah akhirnya untuk mencapai visi itu ya ke orang-orang lainnya. Oke, kita menyambung langsung ke itu tadi, pembicaraan tentang tadi Mas menyentuh tentang saya sudah punya tim yang sekarang bekerja bersama gitu kan, rumah produksi itu yang kita tahu namanya adalah Ravacana ya kan Mas. Nah Ravacana ini itu dibangun ketika Mas udah kuliah, masih kuliah prosesnya, atau ketika saja yang satu film ini udah oke, aku harus bikin PH nih kayaknya. Apa kayak gitu? Ravacana Films itu berdiri tahun 2015. Itu setengah tahun sebelum aku lulus kuliah. Jadi aku lulus kuliah tuh 2016 awal. Dan 2015 tengah itu aku masih ingat kok, bulan Agustus kami bikin Ravacana karena mau ikut kompetisi film pada saat itu. Karena mau ikut kompetisi film, terus udah bikin filmnya, tapi nggak tahu PH-nya apa, terus bikin. Harus ada bendera nih. Ada bikin benderanya gitu. Akhirnya ternyata diapresiasi, dapat uang. Terus bingung waktu itu, uangnya bikin apa? Buat apa ya? Ya udah bikin PH aja. Kayak gitu sebenarnya. Tapi sebelum lulus itu aku udah merencanakan bahwa karena aku berangkat dari komunitas, aku udah membayangkan nih kalau aku lulus nanti aku wadahnya di mana nih kalau nggak di komunitas kan. Kemudian mikir ya udah bikin kolektif aja. Tapi pada saat itu mikirnya cuman kayak butuh wadah kreatif aja, bukan sesuatu yang akhirnya seserius kayak misalkan Irham punya Fix Cinema, seserius itu dengan bisnisnya misalnya gitu. Enggak, aku tidak seperti itu. Hanya teman-teman berkarya akhirnya. Hanya teman-teman berkarya, tapi belakangan ternyata ketika aku ngecek teman-temanku satu visi dan serius, baru diseriusin akhirnya. Itu di tahun 2018 mungkin baru kemudian kita sepakat untuk yuk serius yuk gitu. Berarti selama itu masih prosesnya ya kita bikin karya. Tapi ada Mas habis itu setelah yang kompetisi tadi itu sampai akhirnya memutuskan untuk serius, di antara itu ada bikin karya-karya lagi kan? Pasti. Kami tiap tahun selalu punya kesepakatan bahwa paling nggak punya satu film karya gitu. Setiap tahunnya. Minimal satu gitu. Baru sisa-sisanya buat nyari-nyari sampingan untuk hidup lah gitu. Nah, bicara tadi nih kalau kelompok-kelompok kreatif yang memang sama-sama bikin karya Mas, dan kalian punya target kayak setahun paling nggak satu lah gitu. Nah itu memang kalian sepakat dan komitmen untuk kita nih duitnya atau dana untuk produksinya itu memang sepakat buat patungan setiap tahunnya untuk karya-karya ini, atau ya udah lewat bagaimana berjalannya aja gitu, kayak pitchingnya kita bisa pitching kalau nggak patungan gitu. Ya, kalau dari awal sebenarnya punya pemikiran buat patungan itu cuma sekali doang. Itu ketika kami bikin film Nilab 2015 di mana awal mula Ravacana terbentuk. Nah,
dari situ aku ngerasa ya ini challenging. Kami sadar pada saat itu bahwa mainan film itu mainannya orang-orang kaya mahal gitu. Modalnya. Sini miskin ya Allah. Kita anak-anak miskin gitu kan. Nah, cuman di situ justru challenge-nya. Maksudnya mungkin di tahun 2015-16 itu aku sama teman-teman tuh belum aware sama pitching apa segala macam. Itu tuh belum. Dulu tuh pitching tuh ya paling banter, paling keren ya Danais gitu. Selain itu juga belum ada dan segala macamnya gitu. Nah, cara kami waktu itu nge-challenge bahwa yuk bikin film, tapi kita nggak boleh ngeluarin duit sama sekali justru gitu. Oh justru itu tekadnya tuh. Oke. Terus gimana semangatnya gitu ya semangatnya. Gimana caranya? Dan aku sempat mikir gimana caranya bikin film pendek, box office gitu. Modal kecil, untung besar gitu. Jadi nggak ngomongin perkara soal bikin terus udah jadi distribusi selesai gitu. Entah kenapa ya waktu itu aku berpikir sampai ke arah itu juga, maksudnya keuntungan dan segala macam gitu. Maksudnya entah kenapa aku bisa berpikir seperti itu, tapi ternyata gara-gara kepikiran itu sampai sekarang justru semacam akhirnya ngelihat pola-pola yang lain. Itu kenapa kemudian kami alhamdulillah akhirnya bisa bikin Tilik, bisa apa ya, orang banyak aware sama film pendek karena emang itu capaian dari dulu yang kami kejar gitu. Bisa nggak sih sebenarnya film pendek jadi industri tersendiri kayak gitu? Ya oke. Gitu. Dipandang emang ya udah dia punya arusnya sendiri kan. Punya arusnya sendiri. Ya oke. Nah aku tuh ini Mas, misalkan kita bilang lingkungan isi lah ya kan, anggaplah ada pandangan nih misalkan yang kayak orang-orang yang akhirnya bikin film, dia berkarya atau kolektif gitu, emang pengen bikin film terus, tapi ya itu semangatnya tuh yang tipikal udah hari tahun ini bikin film ada duitnya, udah patungan seberapa dapat lah gitu. Tidak seagresif itu untuk pitching misalkan. Yang penting ada karya. Nah, menurut Mas apakah itu langkah yang kurang tepat mungkin atau apa? Mungkin ini bisa untuk belajar teman-teman juga akhirnya. Apakah itu langkah yang kayaknya nggak harusnya kayak gitu deh guys. Mending lihat ke sana dengan semangat seperti ini atau ya fan-fan aja gitu. Ini aku menyikapi dari sudut pandang objektif ya. Boleh. Subjektif enggak, objektif. Karena gini. Kalau aku sebenarnya cukup sering ditanyain soal progres teman-teman yang baru memulai dan segala macamnya gitu kan. Cuman yang kemudian perlu dipertanyakan ulang. Biasanya kalau mau bikin film gitu, geraknya kan sebenarnya bareng-bareng tuh. Pertanyaan bareng-barengnya berapa orang. Nah, begitu bikin film kadang-kadang bahkan terakhir aku masih teringat betul aku bikin film itu pengennya akhirnya bikin film aja gitu. Akhirnya entah patungan entah gimana caranya kemudian bikin film. Aku lupa untuk menanyakan hal yang secara fundamental. Sebenarnya kamu bikin film mau ngapain, untuk apa? Harus nggak sih kamu jadi filmmaker? Harus nggak kita bikin film dan segala macam. Nah, obrolan-obrolan deep talk yang secara basic itu terlupakan. Sehingga makanya aku bilang ini harus objektif aku ngomongnya. Harus objektif. Karena kalau subjektif ya prosesnya kan beda-beda gitu. Bisa saja iya, bisa saja tidak gitu kan. Tapi kalau kita ngeliat dari kacamata objektif, kadangkala teman-teman itu clear-nya di situ. Jadi udah gerak duluan, begitu udah gerak dan segala macam jadi begitu di callback lagi ke fundamentalnya gitu. Ini kita mau ngapain? Iya, sebenarnya buat akhirnya, gitu ya. Akhirnya beda semua gitu. Aku sebenarnya pengen gini, aku sebenarnya pengen gini. Jadi ketika ditanyakan apakah cara kita ini benar, mungkin saja masing-masing dari mereka merasa enggak, tapi ini benar. Nah, itu jadi enggak. Justru di situnya yang justru belum ketemu. Iya, itu akhirnya nggak ketemu titiknya gitu. Ngerti. Berarti harus bercermin lagi gitu. Kurasa seperti itu ya. Ya, introspeksi dulu lah paling enggak gitu. Oke. Jadi paling enggak memang ngecek visi satu sama lain dan setiap tahun itu perlu dicek. Karena gini, kalau kita di kuliah itu kan masih punya tuntutan, masih ada supply dari orang tua dan segala macam gitu kan. Nah, begitu nanti lulus, wah itu challenge-nya udah beda banget gitu. Ya, dunia baru Dunia baru dan kita masih kumpul bisa bikin film aja itu udah sesuatu yang mahal. Ya dong, kita menyempatkan aja udah susah. Betul, kita tuh udah bener-bener diecer akhirnya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya 3 tahun setelah lulus masih bikin film nggak? Kalau iya, berarti mungkin masih bikin film terus. Tapi kalau nggak ya mungkin udah belok atau bablas dan segala macam. Gitu. Udah masuk ke reality aja deh. Biasanya gitu. Ya oke. Nah, Rafasana sendiri tuh pernah menghadapi masa-masa itu nggak? Pastilah. Pasti. Setiap tahun kan tadi Mas bilang ada evaluasi ya, aku setiap tahun sama teman-teman selalu ngecek gitu. Oh iya, oke. Bahkan sampai detik ini masih selalu ngecek karena yang namanya hidup ya misteri ya. Kita juga nggak pernah tahu gitu. Up and down gitu kan. Apa yang terjadi di depan.
Dan bikin film itu ya kita semua tahu bikin film itu susah, Benar. berat, panjang prosesnya Panjang. gitu. Pusing. Dan di momen-momen tertentu nggak kemudian semua orang bisa keluar dari himpitan-himpitan personalnya. Itu yang kemudian perlu dicek kemudian gitu. Maksudnya gini deh, gampangannya fase aku sebelum punya anak, terus kemudian setelah punya anak itu kan banyak sekali yang ke adjust gitu kan. Nah itu aja begitu dicek ternyata ada perubahan sudut pandang kemudian. Nah itu yang kemudian perlu diapain ya treatmentnya ya, jalannya ke depannya. Itu selalu fluktuatif menurutku. Dan tapi itu selalu dikalibrasi lagi. Betul, selalu dikalibrasi lagi dan mencari cara gimana nih jalannya bareng yang bisa enak gitu. Agar tetap bersama gitu ya. Oh. Nah, Ravachana ini kan aku sendiri juga akhirnya mulai melihat menyorot juga nih, akhirnya Ravachana cukup berhasil menurutku untuk menaikkan nilai suatu film pendek gitu kan. Nah, itu adalah sebuah plan yang muncul dari sebelum-sebelumnya. Memang ada cita-cita dari Ravachana sendiri tuh kayak kita harus bikin nih film pendek jadi sorotan tadi yang kita bilang arus itu, atau memang ya kebetulan aja saat itu hoki nih dapat boomnya gitu, momentumnya gitu. Apa emang dari plan? Kalau mau ditanya plan, itu plan. Itu plan. Tapi bukan kemudian plannya jadi booming. Oke. Enggak sama sekali. Planku dulu cuman gimana caranya kita punya film yang distribusinya itu beneran bisa masif diterima banyak orang. Itu satu. Dan kedua, gimana caranya film pendek yang kita amini dan yang selalu dianggap sebelah mata sama orang-orang ini itu bisa jadi sesuatu yang mungkin bisa kita sebut industri dan kita believe bahwa di sini itu kita bisa hidup gitu loh. Nah, dua hal itu yang aku percaya pada saat itu, dan aku mulai memikirkan itu dari 2014. Nah, itu 2014 aku udah mulai mikirin itu sampai ya berjalannya waktu dan segala macem. Nah, cuman akhirnya kalau kita ngomongin fenomena tilik itu sebetulnya kami nggak mendesain bahwa itu akan seperti itu. Tapi kami mengupayakan ada peluang untuk seperti itu. Jadi kayak misalkan ditanya viral ini diciptakan apa? Enggak, kami sama sekali tidak menciptakan viral. Karena yang kami upayakan bagaimana kemudian ada produk film pendek itu ramah untuk penonton siapapun. Itu aja yang pengen kita kejar. Pengen kita kejar waktu itu. Nah, gimana caranya? Ternyata ada YouTube dan segala macam itu yang kemudian aku bilang ya anugerah lah, akhirnya dapat kayak gitu tuh anugerah banget. Bahkan ya kemarin aku ngomong sama Irham gitu, ngomongin YouTube dan segala macam. Aku ngerasa sekarang Ravachana punya subscriber YouTube sekian gitu ya. Paling besar nggak sih sekarang tuh? Hitungannya untuk sebuah channel. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ngecek data dan segala macam. Tapi kemudian bahwa kami dapat itu aja kayak seolah dianugerahi gitu loh. Makanya sekarang aku di titik lagi ngerasa bersalah nih, karena channel YouTube kami tuh lagi nggak jalan. Ini udah dikasih anugerah gini, padahal kita nggak ada effort yang segimana gitu ya. Makanya aku bilang sama Irham, di-collab-in aja yuk, fixin aja sama gitu. Boleh nggak Bang? Gitu. Oke. Terus habis itu ada respon tertentu nggak Mas ketika tilik viral? Kan tadi kan berarti tidak di plan nih kan? Dari Ravachana sendiri bagaimana nanggepinnya? Ya, kalau jujur-jujuran agak gagap. Karena bahkan kami bertanya pada senior kami gitu ya, siapapun yang kami kenal yang lebih dulu di film dan sudah melalang buana gitu, itu mereka tidak punya irisan pengalaman yang sama gitu. Mungkin kalau kita bertanya pada bagaimana rasanya mendapatkan piala Citra gitu, mereka punya jawabannya ya, benar. Atau bagaimana mengangkat piala di festival luar gitu, mereka punya jawabannya semua. Tapi bagaimana kemudian menyikapi viral gitu, mereka nggak ada yang bisa jawab gitu. Dan ya aku sama teman-teman sempat kebingungan. Aku sebenarnya viral itu aku terus terang 2 minggu cukup stres pada saat itu. Maksudnya HP ku overload gitu kan, banyak banget orang asing yang menghubungin gitu ya, dan segala macem. Jadi rasanya nano-nano banget, happy iya, tapi ngerasa semacam aku kayak ngapain aja tuh seolah ngeliatin gitu. Iya. Ini kok bisa jadi spotlight banget tuh rasanya ya. Jadi ngerasa gerak apapun tuh kayak hati-hati banget rasanya gitu. Bahkan mau tampil di publik aja, aku tuh selalu bahkan diskusi dulu apa question listnya apa dan segala macam, direview dulu nih ada yang menjebak apa enggak dan segala macam gitu. Ya segitunya akhirnya.
Tapi cukup kaget berarti waktu itu sebenarnya. Kenapa? Cukup kaget berarti kan, maksudnya. Kaget karena dia sangat di luar ekspektasi. Waktu itu ekspektasi kami Tili itu targetnya 1 juta penonton. Tapi kemudian dikasih berkali-kali lipat kan, jadi wah buset ini harus gimana nih gitu. Gitu sih. Oke. Nah ini dengar nih Mas, kalau salah bisa dibilang salah sih. Tapi dengar sebelum Tilik itu apakah ada momen, kan itu pandemi kan sebelumnya kan? Nah momen pandemi, apakah Ravachana juga merasakan atau mungkin Mas pribadi merasakan dampak langsung dari si pandemi ini? Oh ya pasti lah. Yang semua orang tiba-tiba kok dompet saya nggak ada isinya. Oh pasti. Gitu. Pasti ngerasain juga? Pasti ngerasain. Oke, kita putar musik sedih dulu gimana? Dan aku terakhir itu ya ngarep project iklan ceritanya. Ini kapan nih? Itu sebelum pandemi persis. Sebelum pandemi bulan Januari kalau nggak salah. Terus Februari atau Maret kan udah lockdown tuh. Sebelum pandemi persis. Dan aku semenjak nikah itu kan sama sekali belum ada bulan madu dan segala macam itu. Nah, aku ngedesain setelah syuting itu kami jalan-jalan untuk holiday lah gitu lah, untuk happy lah. Ya udah akhirnya itu dilakuin tuh, kami jalan-jalan dan segala macam. Niatnya emang buat happy lah, nggak peduli punya duit apa enggak gitu kan. Refreshing aja pokoknya refreshing gitu. Begitu balik terus lockdown semuanya dan segala macam. Terus project tuh hilang semua udah. Dan hampir setahun kalau nggak salah. Nggak nyampe sih tapi sekitar 6 bulanan. Aku udah di titik, jadi gini, 1 minggu sebelum dapat viralnya Tilik itu, aku udah di titik hopeless banget. Aku udah di titik aku berdoa di masjid sholat Jumat tuh sejam kali aku doa tuh. Aku benar-benar mau minta petunjuk karena pada saat itu aku udah siap buat ngegadein passionku gitu. Oke. Aku udah nyari job street udah mulai buka apply deh. Karena wah ini gila kalau caranya gini aku beneran nggak bisa bertahan di film gitu. Udah chaos banget pada saat itu dan aku udah sempet pamit sama teman-teman, wah ini kalau emang harus aku geser dari film aku kayaknya harus geser dulu deh karena nggak bisa situasinya gini. Nah ternyata ada jawabannya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, itu setelah doa tuh. Ya kerasaku gitu ya, setelah doa yang sangat khusyuk itu gitu. Khusyuk ya, sendiri. Setelah berarti abis itu viralnya Tili itu seminggu setelah. Aku dengar sih seminggu setelah doa sih. Sampai 1 minggu setelah doa. Pas minggu. Kurang lebih 1 minggu setelah juga jawabnya ya. Ada tips nggak Mas? Ya itulah. Maksudnya, terus aku mencoba peruntungan dong. Pengen gitu lagi nggak bisa coy. Nggak bisa ya? Nggak bisa coy. Kayaknya kuotanya cuma itu doang. 1 kali seumur hidup tuh kayak. Aduh, 1 kali setahun. Semoga ada lagi lah kuotanya abis ini gitu. Bagus. Amin gitu loh. Tapi abis itu setelah si Tili viral ini, apakah formula menguploadkan film ke YouTube ini akan terus digunakan oleh Ravachana atau tidak, Mas? Sejauh visinya benar-benar mau mempertemukan film ini ke sesuatu yang ramah, yang aware dengan film pendek, aku pikir itu masih jadi cara kami untuk mendistribusikan sejauh ini. Walaupun kami juga masih bikin film yang kemudian visinya dibawa ke festival dan segala macam gitu. Lebih ke bagaimana sekarang menyikapi tujuan filmnya ini sih. Sih. Nah itu juga kan sebenarnya jawaban atas kenapa YouTube kami itu tidak termaintenance dengan baik. Karena kami sampai detik ini aja merasa punya ideologi bahwa ya channel YouTube-nya Ravachana itu hanya dibuat platform distribusi udah. Karena kami bukan content creator, karena kami nggak punya effort. Jadi YouTuber itu kan effortnya tinggi ya nih teman-teman semua di sini. Effort sekali kan, gitu kan. Dan kami nggak sanggup sama itu. Dan kami ngerasa dari awal desainnya adanya channel YouTube Ravachana Films itu untuk platform distribusi memang. Jadi sampai sekarang masih mengamini itu dan aku sedang mendesain sedemikian rupa untuk platform itu bisa berguna untuk ekosistem paling tidak anak-anak film pendek di Jogja lah, minimal kayak gitu. Minimal itu ya. Minimal itu. Tapi kenapa YouTube, Mas? Apakah memang sorotannya ke sana atau mungkin ada alasan? Karena yang paling deket aja ya. Paling deket. Karena waktu aksesnya itu paling mudah juga sih. Aksesnya paling mudah dan kalau kita riset sosial media yang paling banyak kita buka itu kan ya Facebook, Twitter, Instagram, sama YouTube kan belakangan gitu. Nah ya sudah, apalagi aku meninggalkan media televisi itu gara-gara YouTube.
peralihannya ke Pindah YouTube ya. gitu, pindahnya. Jadi ya kenapa nggak YouTube dan aksesnya gratis gitu kan? Orang-orang di penjuru manapun bisa nonton kapanpun dimanapun gitu. Tapi dengan adanya platform-platform yang sekarang sudah mulai menaungi beberapa film pendek untuk kayak misalkan bioskop online ya, bioskop online bisa pendek ya? Ya sekarang main film online gitu rangkai atau apa. Nah itu apakah Ravacana juga akan menyentuh arah sana atau tetap ya udah film kita ke YouTube arahnya? Maksudnya ke arah sana tuh film-film Ravacana diterdistribusi Iya, memang arahnya sekarang udah nggak YouTube lagi nih. Nanti arahnya ke yang distribusi yang online, platform lain ini gitu. Sejauh visinya itu tadi Masih saja filmnya visinya sebenarnya distribusinya mau ke arah mana? Ya. Ya itu yang kita percaya. Walaupun mau ke platform manapun kami sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting visinya tadi kan. Yang penting visinya itu dan nggak ada. Kalau kayak Tilik gitu ya, kami sadar bahwa itu duit rakyat untuk rakyat gitu kan, dana is gitu kan, dan filmnya menurut kami merakyat gitu. Jadi ya platform yang paling merakyat itu ya YouTube gitu. Kalau sekarang kayak akhirnya aku taruh di bioskop online, terus teman-teman harus bayar 5.000, 10.000 gitu untuk nonton. Ya kan tercapai juga nanti akhirnya ya, benar-benar. Capaiannya jadi agak meleset gitu. Nah, cuma Mas, ini kan misalnya ada pandangan-pandangan juga gitu. Terutama aku sering mendengar dari teman-teman student filmmaker yang aku bikin film harus masuk festival nih pokoknya gitu kan. Targetnya festival gitu. Nah, ketika film itu masuk ke YouTube, itu seakan kayak value film itu berkurang gitu. Betul. Kayak ini kalau masuk ke YouTube udah kita nggak bisa masuk festival lagi karena semua orang bisa menonton, tidak ada eksklusivitas di situ. Pandangan Mas tentang itu gimana? Betul. Dulu aku memandang hal yang sama kayak gitu dan aku justru bertanya-tanya ini tuh doktrin dari mana ya kita iya nggak sih? Iya benar. Aku sampai detik ini belum ketemu, ngelacak itu belum ketemu siapa yang mendoktrin kita pemula bikin film pendek itu harus ke festival film. Bahkan waktu itu di JAV sempat ada kategori film yang tidak masuk festival dianggap film sampah apa-apa gitu. Aku lupa beberapa tahun di JAV bahkan ada itu. Maksudnya seolah ketika film kita tidak bisa masuk ke festival, film itu jadi sampah dan kita jadi nothing gitu. Jadi gak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali gitu. Padahal keringatnya sama gitu. Dan bahkan aku dulu suka iri gitu. Maksudnya aku bikin film, ngedesain sedemikian rupa, begitu disubmit ke festival nggak tembus, begitu nonton di festival filmnya itu cuman nge-shoot bangkai tikus keinjek-injek gitu terus masuk gitu kan jengkel banget kan rasanya. Buset aku kayak mikir sedemikian rupa nggak masuk festivalnya ini nyuting gitu doang nyuting tikus keinjek-injek gitu tuh tembus gitu kan itu jadi sesuatu yang sangat kompleks gitu di otakku gitu. Nah kemudian aku ngelihat ada ya aku sama teman-teman ngeliat kayak ada peluang deh di YouTube ini bagaimana kemudian tapi gimana caranya kita benar-benar bisa memancing penonton untuk kemudian tertarik untuk paling nggak ngeklik link itulah gitu. Dan walaupun gini tidak bisa dipungkiri juga bahwa Tili akhirnya keluar di YouTube itu kan juga karena masa festivalnya itu kan sudah habis 2 tahun gitu. Sudah lewat ya biasanya. Sudah lewat gitu. Dan aku bahkan masih mengamini hal itu secara eksklusivitas karena yang nggak bisa ditoleran adalah experience nontonnya dong. Bagaimanapun kita nonton di HP dengan kita nonton di layar tancap aja itu kan experience sangat beda banget. Itu sesuatu yang nilai value yang lainnya lah gitu. Nah makanya sebetulnya begitu ngelihat YouTube nih kayaknya prospek deh. Dan aku melihat peluang. Masa iya sih kita jadi filmmaker harus menempuh jalur festival? Apakah hanya itu saja tracknya gitu? Nah makanya aku mencoba yang lain. Ya ternyata alhamdulillah, ada jalannya ternyata. Ada jalannya. Ya semoga teman-teman juga di sini akhirnya jadi yang nonton nanti gitu bisa aware sama. Ternyata kalau kita ngomongin distribusi film itu nggak hanya festival ya. Bahkan sekarang ada film to OTT gitu kan. Rilisnya di OTT gitu segala macam. Ya balik lagi ke tujuannya mau ngapain gitu. Berarti kalau misalkan anggaplah ada Fix Cinema nih misalkan bikin film emang khusus buat YouTube aja nih gitu nggak ke festival itu nggak salah. Nggak salah. Sekarang salah benar kan? Siapa sih yang menilai gitu? Benar juga. Sebenarnya siapa yang menilai ya? Orang-orang doktrin tadi enggak ya? Itu dia. Benar juga sih. Filmmaking, filmmu jelek, filmmu bagus. Itu penilaiannya siapa? Jelek bagus. Gitu. Siapa yang ngomong? Benar juga. Masa kurator harus menghadapi semua film yang lahir dari semua lini gitu kan? Enggak juga kan? Bener sih. Aku merasanya soalnya kalau misalkan ngelihat
emang akhirnya kan strategi itu cukup oke menurutku ya. Misalnya ketika kita sudah mendistribusikan ini secara festival gitu, terus ketika film itu sudah mencapai umurnya masuk ke YouTube. Akhirnya selain juga distribusi bertemu para penontonnya lebih merakyat, lebih mudah, tapi juga jadi bank film akhirnya kan. Dan Ravachana juga akan menjadikan itu sebagai bank film juga berarti. Pasti. Oke, ngerti. Nah, untuk proses Mas sendiri, apakah film pendek menjadi batu loncatan ke arah lebih besar atau film pendek punya prospeknya sendiri? Panjang banget soalnya bahasanya, nggak bisa mengimprove ya, langsung aja baca kayaknya ya. Gitu. Batu loncatan ke yang lebih besar atau dua-duanya punya jawabannya Mas. Dua-duanya punya jawabannya menurutku. Okay. Karena kalau ngomongin batu loncatan sekarang gini deh, kalian deh atau siapapun sudden film gitu ya. Tuh kenapa sih bikin film pendek? Karena sebenarnya dia mau bikin film panjang tapi belum bisa terus bikin film pendek dulu kan. Jadi kan sebenarnya dia exercise dulu kan di situ kan. Dia latihan dulu untuk akhirnya siap dan ketemu nanti orang yang bisa ngasih dia duit untuk bikin film panjang. Atau kalau enggak dia bikin sendirilah, nggak ada yang ngasih duit gitu. Gitu. Sebenarnya kan di film pendek ini dibilang untuk batu loncatan, iya kalau menurutku. Dan kalau dibilang sekarang ada film pendek punya prospeknya sendiri, iya juga menurutku. Karena dengan akhirnya orang-orang aware menonton film pendek itu jadi semacam tawaran tersendiri untuk media hiburannya mereka gitu. Selain untuk scrolling di TikTok yang joget, yang apa, kita punya tawaran itu gitu. Film pendek nih gitu. Jujur, singkat, padat, jelas gitu. Gitu sih. Nah, sasarannya Mas sendiri atau sama Ravachana sendiri, apakah sasarannya akan memang ke film panjang? Maksudnya gini kan kita tahunya kalau misalkan orang nonton film panjang ini panjang terus ntar kan. Nah, apakah Ravachana akan seperti itu atau di pas panjang ini tetap akan bikin film pendek gitu? Sejauh ini obrolan terakhir kami ketika ngecek itu tadi ya. Kalibrasi tadi. Dan bahkan visi besarnya Ravachana ke depan itu pengennya tetap panjang dan pendek. Kita nggak munafik dong, kita bikin film pendek itu kan sebenarnya capaiannya untuk ke film panjang. Nah begitu nanti ketemu film panjang, pengennya juga tetap masih bikin film pendek karena bagaimanapun medium bikin film pendek itu yang paling merdeka. Itu yang kemudian ngontrol ngontrol situasi diri kami juga untuk selalu terus explore terus gitu. Idealismenya lain gitu ya. Dan itu bisa jalannya sangat luas kan ketimbang film panjang gitu. Kami sih ngerasanya gitu. Jadi sampai detik ini pas pikirannya jauh masih film panjang dan film pendek. Ada film pendeknya, ada sesi film pendek sendiri gitu. Tapi ketika anggaplah sudah film panjang, berarti kan nggak tahu ya kalau koreksi kalau salah Mas. Maksudnya apakah itu kan mindsetnya akan jadi berjualan kan akhirnya di situ, berbisnis dengan dalam film ini kan akhirnya ketika udah masuk film panjang emang ya mau nggak mau film ini harus kejual nih. Gitu. Nah ketika film pendek ini apakah prosesnya juga akan jualan seperti tadi atau tetap pitching kayak yang dulu atau ya udah bikin aja sebagai pelampiasan idealis tadi gitu untuk dinikmati oleh orang banyak dengan keluasan yang kalian punya dan kemerdekaan itu, apakah kayak gitu atau gimana? Semuanya. Aku pikir jawabannya semuanya akan kami tempuh karena ya itu tadi setiap tahun bahkan capaian kami juga sangat fluktuatif kan. Ada yang kemudian misalkan 2 tahun terakhir kami bikin film pendek pesanan terus. Kami juga pengen tuh akhirnya balik ke bikin film festival yang tidak ada tendensi apapun sama sekali dan segala macamnya itu akhirnya bikin lagi. Jadi memang itu berotasi terus sih menurutku. Jadi ada kesempatannya apa ya itu yang akhirnya kita eksekusi gitu. Nah dengan adanya kayak si film pendek Tilik ini yang ada akhirnya dijadikan series, nah itu menjadi peluang baru nggak akhirnya untuk Ravachana? Pasti kan. Ya, pasti jadi peluang baru untuk bikin series. Tapi akan ada niatan untuk bikin series berani bikin series original nih gitu. Ada. Tilik kan akhirnya adaptasi dari pendek kan itu kan. Nah ada nggak rencana? Ada. Nah makanya problemnya kita di Indonesia kan kita butuh pengakuan dulu kan, butuh pengakuan, butuh pembuktian. Nah itu salah satu strategi cara untuk kemudian kami bisa bikin gitu. Nah ini dari film pendek jadi series. Nah kalau kami punya originalnya, siapa nih yang kira-kira mau support dananya? Nah itu kan juga sebenarnya salah satu strategi dan kami sangat mikirin itu sebenarnya. Maksudnya pendek, panjang, bahkan ya iklan pun sekalipun kan kami juga ngambil ya. Maksudnya walaupun iklan-iklan yang kami ambil akhirnya iklan-iklan yang bernuansa film pendek juga. Ya storytelling juga akhirnya kan. Juga walaupun itu inject brand dan segala macam gitu. Gitu sih. Ya aku selalu yakin bahwa peluang kita di film itu yang bikin kita sendiri masalahnya.
Kok gitu, gimana Iya, tuh? jadi sekarang kalau kita mau bikin film, jadi director mau bikin film, ya kalau kita nggak yang bikin, apa director ada yang ngoling ketika kita misalkan nggak punya nama, nggak punya modal gitu, siapa yang mau ngoling? Kalau nggak diri kita sendiri yang ngoling kan? Iya. Jadi aku selalu percaya bahwa kesempatan itu akan muncul itu ya karena kita yang bikin kesempatannya, bukan kesempatan itu tiba-tiba muncul tanpa ada setup dan payoff-nya. Gitu. Iya. Bukan soal mereka melirik kita, tapi bagaimana membuat mereka akhirnya kita terlirik akhirnya kan gitu. Dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Oh, oke, ngerti. Keren juga. Apa ya, bentar, nggak kelihatan ya. Sorry ya, Gia, sorry banget ini Bang. Sorry ya. Oh iya, ada rencana bikin kayak bang feature film yang mungkin film panjang ya maksudnya kali ya, film panjang yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia gitu dari Ravacana sendiri, tanpa mungkin emang dari Ravacana khusus nih gitu, yang tidak, atau ada kolaborasi dengan PH Mana juga perihal film ini atau apa project? Ya kalau kayaknya kalau Ravacana sendiri berdiri sendiri, kami belum mampu sih, kami nggak punya uang untuk kemudian bikin project first feature kami gitu. Nggak, tapi pasti akan berkolaborasi sama studio manapun gitu ya, yang rasanya satu visi sama kami gitu. Tapi kalau ditanya apa dinanti publik apa enggak gitu ya, aku nggak tahu lah, aku nggak pernah ngecek publik juga kayak gimana gitu. Nah sekarang ada lagi develop di Ravacana ini, karena Ravacana sebenarnya direkturnya nggak cuma aku doang kan, ada namanya temanku Ludi gitu, dia juga sedang develop first feature-nya dia, dan aku juga sama, walaupun sekarang 2-3 tahun yang lalu aku merasa film panjang pertama aku harus A, B, C, D, E. Sekarang udah nggak. Aku sekarang di titik yang bagaimanapun film panjang apa yang akan ku buat ya, yang saat ini real time sekarang itu yang bener-bener ada kesempatan dan ada peluang untuk bisa ku buat, apapun itu genrenya, apapun itu ceritanya. Kalau ngomongin film bagus ya film bagus aja gitu, jelek ya jelek, walaupun bagus sama jelek ya itu tadi ya, relatif ya penilaiannya. Akhirnya tidak bisa ada yang menilai satu gitu kan. Nah tapi secara mental Mas sendiri, Ravacananya sendiri, apakah udah siap untuk bikin film panjang? Siap, gitu? Sangat siap. Kalau ngomongin gitu, mental sangat siap. Tiba-tiba dikirim 5 miliar gas gitu lah. Gas. Oke. Kenapa enggak ya? Benar karena juga. Ya terus terang, karena pengalamanku kemarin bikin series itu sangat berpengaruh banget ya. Oh apalagi, itu jadi ada apa ya? Membuka lagi akhirnya ya. Pengalaman karena kan bikin series Tilik kemarin itu kan project panjang pertama kami, dan begitu ngomongin series treatmentnya kan beda ya sama film layar lebar, film panjang yang satu cerita itu kan beda gitu kan. Dan menurutku series lebih kompleks dan lebih rumit gitu. Oh gitu. Nah justru tapi karena aku ditempa dari sesuatu yang lebih rumit, kayaknya begitu nanti kayaknya begitu nanti bisalah siap lah secara mental, walaupun nanti pasti aja ada yang perlu di-adjust dan segala macam. Tapi kalau ngomongin siap, ditanya siap banget. Siap banget gitu. Aman aja berarti ya? Aman. Oke. Aku penasaran ini sih Mas. Bagaimana, ini kan ceritanya sepertinya Ravacana kan sekarang sudah cukup bisa menjadi kiblat dari anak-anak student filmmaker ini. Enggak, tapi bener maksudnya akhirnya anak-anak juga kayak ngeliat, Ravacana aja bisa kayak gini loh, dari orang-orang kolektif yang akhirnya menyentuh industri lah istilahnya, berhasil menyentuh situ yang basisnya tetap bawaannya dari kolektif gitu. Nah, dan tadi aku mau mention lagi, kalau Mas bilang sendiri kalau semangatnya tuh semangat gimana caranya bikin film tapi kita nggak ngeluarin duit gitu. Nah itu caranya gimana Mas? Ada tips nggak buat anak-anak student filmmaker ini agar tidak menganggap bahwa film memiskinkan terus gitu? Ya ini balik lagi ke preferensiku juga ya, dulu dalam perjalanan karirku kan. Tadi aku sempat cerita, aku tuh dulu selalu iri dengan kalian anak-anak ISI. Karena menurutku anak-anak ISI selalu bisa menciptakan film yang rapi, yang bagus gitu secara kualitas gitu. Sementara kami anak-anak di ujung sana itu kesulitan gitu menciptakan teknis dan segala macam. Nah, kemudian tapi yang bisa kita push adalah pada saat itu kami merasanya itu bagaimana kita bereksplorasi di ranah kreatifnya aja gitu. Dan itu yang ngebuat mental bagaimana caranya dengan limitasi yang ada. Kalau anak kasarannya kalau dulu anak isi bikin film harus 10 juta gitu. Sementara kami di sana tuh kayaknya 500.000 aja jadi gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian yang ditawarkan sisi kreatifnya. Justru ketika limitasi kreatif ini semakin terhimpit,
itu semakin ada aja peluang-peluang yang mungkin bisa dieksplorasi akhirnya gitu. Wow, jadi semakin nggak ada duitnya, itu semakin menekan kita untuk kemudian mencari cara, ya sebenarnya kayak trik filmmaking lah. Ya kan, filmmaking itu kan sangat tricky banget kan. Nah sama tuh, aku mengkonversi itu di luar teknis filmmakingnya. Makanya bagaimana kemudian mindsetnya bikin film itu bukan harus dengan alat A, B, C, D dan sekian gitu, bukan harus dengan budget A, B, C dan sekian. Gitu. Tapi bagaimana kemudian kita punya statementnya nyampe ketemu sama penonton selesai gitu. Yang waktu itu yang kami pikirin itu. Terlepas duitnya dari mana segala macam, ya aku yakin orang yang mau berusaha pasti ketemu sama jalannya lah, apapun itu gitu. Okay. Ya gitu, ya nggak tahu ya ini berguna sama buat teman-teman apa enggak, karena kan kita zaman yang berbeda nih. Mungkin aja di zaman kalian itu nggak relate gitu, tapi di zamanku pada saat itu sangat mengamini. Tapi relate nggak Mas? Intinya tuh itu kan ceritanya dulu kan sebenarnya. Iya. Bukan duitnya dulu gitu. Iya kan? Iya. Sekarang kalau kita punya cerita, kan kita bisa nyari duit. Benar. Walaupun punya duit bisa juga nyari cerita ya. Siapa yang punya cerita? Ya, beli gitu. Dibeli ceritanya. Ceritanya dibeli. Oke. Tapi kan itu sesuatu yang ya gitu ya, beda ya gitu. Agak beda prinsip lah di situ ya. Ngerti. Oke. Nah, prediksi ekosistem perfilman Jogja maupun Indonesia. Nah, gimana tuh Mas? Cok, berat banget nih. Aduh. Ya aku nggak tahu ya prediksinya gimana, tapi yang ku amini, aku hanya mengamini ya bahwa ekosistem perfilman kita terutama di Jogja itu akan semakin pesat sih perkembangannya, semakin baik, artinya pesat ke arah yang sangat positif. Apalagi sekarang mengingat demand yang terjadi di Jogja itu kan udah cukup tinggi nih. Iya. Aku rasa mungkin nanti ketika ibu kota pindah ke IKN gitu, kita ngomongin industri film ya mungkin Jogja dan Jakarta, bukan lagi Jakarta doang gitu. Tapi dan apa ya, kita itu kan selalu punya mental malu buat bikin film yang jelek ya. Kalau di Jogja kan gitu. Benar. Dan itu kan terlahir aja lah gitu. Nah, itu doktrin yang bagus tapi itu doktrin yang bagus. Nah, aku yakin begitu ini nanti terus bergulir sehingga SDM kita ini emang juga siap untuk menerima industri yang datang kemudian gitu. Dan aku yakin sih beberapa tahun ke depan film ini udah benar-benar murni bisa jadi industri sendiri gitu. Ada harusnya sendiri berarti. Ada harusnya sendiri, walaupun sampai saat ini aku udah mulai merasakan oh iya bisa nih gitu. Bisa ya. Oke. Nah, ngomongin tadi tentang arus tadi itu sebenarnya kalau sekarang Mas, yang Mas lihat ya di Jogja sendirilah, kalian nggak Jogja dulu. Nah, si film-film pendeknya ini kan bukan film pendeknya doang sih, mungkin SDM filmnya juga. Itu kan sedang gencar-gencarnya banyak, kayak produksi itu lagi banyak banget gitu. Yeah. Nah, aku merasa ada salah juga omongan-omongan kalau sering banget terjadinya kekurangan kru karena saking banyaknya produksi ini gitu. Apakah merasa juga Mas di situ? Dan itu positif atau negatif sih sebenarnya gitu? Ya pernah ngerasain, walaupun ya karena kami juga syutingnya nggak sesering itu ya. Kami nggak sebulan sekali syuting kok. Setahun bisa dihitung berapa gitu. Pernah sih ngalamin kayak kekurangan kru gitu-gitu. Nah cuman kan sebetulnya yang merasa menilai kurang ini kan kita nggak bisa lihat dari scope yang general ya. Maksudnya kayak ngomongin scope produksi secara general gitu. Itu kurangnya apa dan segala macam kan itu lebih ke kebutuhan per departemennya juga kan. Jadi sebetulnya isu-isu itu nggak tahu ya, maksudnya itu adalah sesuatu yang salah atau benar. Tapi sebenarnya kan jawabannya adalah SDM-nya yang nggak siap. Karena kalau kita ngomongin anak film di Jogja, buset banyak banget kan gitu. Kita kumpul kayak di JAV kemarin, buset anak film banyak banjir gitu. Makanya kadang ketika kayak gini aja kekurangan kru gitu. Nah ini sebenarnya apa? Mungkin klasifikasinya yang kemudian harus jelas gitu. Karena ya ketika ngomongin pekerja film sudah banyak sekali, tapi yang kemudian punya skill tertentu, nah itu bisa dihitung kayak ngomongin DOP deh gitu. Di Jogja DOP ya itu saja misalnya. Nah, tapi kan berarti kan kemudian ada pertanyaan bagaimana kemudian meregenerasi itu juga kan. Itu kan harus jadi obrolan yang mungkin tiap tahun harus dicek terus dan dikalibrasi. Gitu. Karena untuk klasifikasinya nih biar kayak banyak sih sebenarnya, cuma kita tahu
untuk menentukannya siapa yang bakal dipakai, siapa yang untuk yang di sini gitu kan sebenarnya. Biar nggak numpuk-numpuk semua gitu ya. Betul. Ngerti. Dan positif ketika ternyata sekarang demand-nya tinggi kan. Berarti kan tinggal kita mempersiapkan diri untuk kemudian pantas di calling gitu. Iya, secara skill gitu. Untuk akhirnya pantas di calling ya sih. Belajarnya lagi ya berarti. Ravachana buka magang Mas? Buka magang. Ini lagi ada anak-anak magang. Ada. Anak dari? Macam-macam Ya? Macam-macam. Okay. Ada dari UGM, jurusannya perikanan. Oke. Iya serius. Kayak gini nih yang mengerikan kayak gini nih. Yang ngeri-ngeri itu kayak gini nih. Jurusan perikanan kan tiba-tiba bikin film bagus kan kita jiper Nah, gitu nih. Kami sebenarnya suka tertarik sama orang-orang yang justru mau bikin film itu backgroundnya nggak film gitu. Karena surprise-nya biasanya ada-ada aja gitu. Iya. Ini lagi ada anak magang 7 orang. 7 orang. Sampai bulan Januari dan mereka sedang ingin bikin film pendek untuk tugas akhir mereka. Kemarin udah tak suruh main ke sini sih, belum main ke sini ya? Belum ada ngobrol ya? ke sini ya. Belum ya. Gitu. Ya. Setelah ini mungkin. Setelah inilah. Gas kan lah. Masa enggak? Sudah ini kita? Masih ada berapa menit? Masih aman? Oke. Jadi gini Mas. Ini tuh Mas adalah orang pertama yang akan kita akan menjalankan konsep yang ingin kami terapkan di sini gitu. Yaitu satu pertanyaan di mana bayangkan kalau Mas berbicara dengan diri Mas lagi 1 tahun ke depan, diri Mas yang 1 tahun ke depan nih, kira-kira Mas bakal ngomong apa ke dia? Ngomongnya ke sini kameranya nih. Menatap dengan tajam. Apa ya? Saya tak pikirin dulu ya. Ya boleh. Dengan bahasa secara personal juga tidak masalah sih. Tapi ini tuh sebenarnya pertanyaan yang setiap tahun aku tanyain sebenarnya. Ya, pertanyaannya adalah sudah melakukan upaya apa untuk orang-orang di sekitarmu dengan apa yang kamu amini yaitu film gitu sebenarnya. Itulah pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dan aku selalu bertanya pada diriku sendiri, makanya aku ada di film sekarang di ekosistem Jogja nih punya sumbangsi nggak sih, punya distribusi nggak sih, apa sih pentingnya, berpengaruh nggak sih gitu. Kalau nggak apa yang bisa aku lakuin ya dan segala macam gitu. Oke. Semoga bisa dijawab kan. Semoga tahun depan terjawab dan jawabannya selalu apa ya, mendorong ke hal-hal yang lebih baru terus gitu. Ya. Oke, amin. Nah, sekarang ke tengah Mas. Sekarang ke tengah, closing statement. Closing statement. Apa ya? Biasa sebenarnya simpel kata-kata hari ini aja sih. Gitu ya guys. Sesimpel itu aja ya. Kata-kata hari ini. Iya, 2 kata lucu atau apa kayak ya, kata-kata hari inilah dari Mas Wahyu Agung Prasetyo. Apa ya? Kamu dulu boleh nggak? Ini kalau saya nggak lucu Mas, masalahnya Mas. Kalau saya nggak lucu, udah nggak lucu, nggak keren juga kan, tidak terjual masalahnya. Biar dipotong. Biar aku punya waktu mikir dulu apa ya. Kalau saya udah tadi buatlah, kalau membuat film utamakan ceritanya dulu, baru budgetnya. Itu aku dapat dari gitu. Berarti kalau mau bikin film terus ketemu orang-orangnya, dicek dulu tuh orang-orangnya, satu visi nggak? Jangan-jangan nanti udah bikin filmnya jadi baru dicek ternyata nggak satu visi, bubar semuanya. Nah itu dia. Terima kasih Mas Kochla atau Mas Wahyu Agung Prasetyo. Teman-teman kalau misalkan ada yang ingin langsung mengontak bisa kira-kira Mas di luar dari ini untuk kayak ke Ravachana atau kayak tadi ada buka magang kan, misalkan pengen belajar lagi atau bisa banget ya bisa untuk hubungin ya. Bisa banget, silakan hubungi Ravachana Films kalau mau berkomunikasi dengan Ravachana bisa ke info@ravacanafilms.com. Silakan email dan kita bisa ngobrolin apapun nanti dari situlah. Demi meningkatkan kualitas SDM film Yogyakarta lah paling enggak dulu ya. Pasti, paling enggak Yogyakarta dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Pip. Sudah hadir ke kita. Sukses semoga tahun depan nanti teman-teman datang lagi semua. sini ya. Amin. Yoi, terima kasih. Kita tutup ya guys. Ketemu, subscribernya udah banyak. Aku promo film ya. Ya boleh, boleh banget. Promo lah film di tempat kita. Yoi. Terima kasih Thank you. Yoi, terima kasih banyak.